yang berbahagia, perkenalkan nama saya Nikel Simatupang yang memiliki NIM 1902416 ingin presentasikan hasil penelitian kelompok kami terkait pemanfaatan sampah plastik sebagai paving block di kampus ITB Jatinangor. Nah, tugas ini adalah tugas TKI dan merupakan tugas akhir dan berikut presentasi yang akan saya lakukan. Baik, yang pertama-tama adalah latar belakang penelitian kami. Nah, latar belakang penelitian kami itu berputar di antara limbah plastik. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 200 jiwa penduduk Indonesia yang masing-masing menghasilkan banyak sekali sampah plastik. Yang mana, seperti kita tahu, sampah plastik ini sangat sulit untuk didaur ulang dan larut dalam tanah, dan daur ulangnya pun masih sangat rendah penggunaannya di Indonesia. Nah, pengembangan bahan bangunan ramah lingkungan menjadi salah satu solusi yang kami tawarkan, yang inovatif untuk mengatasi permasalahan limbah di Indonesia ini. Yang kami tawarkan dalam soal konstruksi adalah paving block, yang menggunakan campuran sampah plastik sebagai bahan dasar yang telah terbukti memiliki kekuatan tekan yang memadai dan daya tahan yang baik untuk konstruksi. Nah, rumusan masalah kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan sampah plastik di TPK Kampus Jatinangor menjadi paving block ramah lingkungan. Dan yang kedua, bagaimana kualitas fisik dan daya guna paving block ramah lingkungan yang terbuat dari sampah plastik di ITB Kampus Jatinangor. Lalu ada pula tujuan dan manfaat dari penelitian kami. Yang pertama, untuk tujuannya dulu ya, menentukan proses pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor menjadi paving block ramah lingkungan dan mengetahui kualitas fisik dan daya guna paving block di ITB Jatinangor. Ada pula manfaat kami menyusun penelitian ini adalah untuk menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengolahan limbah, juga menghadirkan solusi terkait masalah pengolahan limbah bagi kampus, sekolah, maupun pengolahan wilayah lainnya. Ada pula beberapa metode observasi yang kami pakai. Ada dua, yaitu observasi secara langsung maupun studi literatur. Observasi ini kami lakukan dengan mengunjungi situs IPST, yaitu sarana pengelolaan limbah di kampus ITB Jatinangor, yang sudah dipakai dari 2016. Nah, teknik ini dilakukan secara langsung selama tahap pembuatan dan pengutipan paving block, agar kami bisa mendapatkan referensi bagaimana proses pengolahan sampahnya dari awal sampai akhir dan jenis plastik yang cocok. Lalu, studi literatur kami lakukan dengan mengambil dan mengumpulkan beberapa artikel-artikel yang telah kami kumpulkan di internet, lalu kami susun dan kami jadikan sumber ilmu untuk penyusunan laporan ini. Nah, lalu lanjut kepada produk utama kami, yaitu paving block itu sendiri. Jadi, apa itu paving block? Paving block seperti yang digambar adalah produk bahan bangunan dari semen, yang biasanya dari semen ya, yang digunakan sebagai salah satu alternatif penutup atau pengeras permukaan tanah. Paving block ini adalah suatu material yang biasa kita temukan di permukaan tanah seperti jalan, trotoar, halaman, dan area parkir. Umumnya seperti saya bilang tadi, terbuat dari semen atau beton dan umumnya benda-benda keras lainnya. Nah, lanjut ke pemanfaatan limbah plastik yang merupakan salah satu penelitian utama kami terkait limbah plastik. Jadi, sampah plastik adalah limbah padat anorganik yang berasal dari bahan polimer sintetis hasil aktivitas manusia ratusan tahun yang lalu, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong plastik, dan wadah sekali pakai. Nah, seperti mungkin kita semua sudah tahu, sampah-sampah plastik ini itu sangat lama untuk terurai, bukan puluhan atau ratusan, tapi benar-benar bisa sangat lama, bisa ratusan tahun lebih bahkan. Dan itu semua tidak pasti tergantung dari jenis plastiknya. Nah, mengingat dengan banyaknya sampah plastik di dunia ini, terutama di Kampus Jatinangor, akan sangat sulit apabila kita tidak mengolahnya dengan baik. Sehingga sampah-sampah ini apabila tidak diolah dengan baik dan dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat, akan menjadi suatu penumpukan sampah yang sangat masif, sehingga akan menjadi menimbulkan polusi bagi tanah, air, dan maupun udara untuk lingkungan kita. Itu sebabnya kami menawarkan penggunaan paving block. Nah, mengapa dijadikan paving block oleh kelompok kami? Nah, seperti kita semua tahu, paving block tidak pernah dipakai secara satuan. Biasanya paving block digunakan secara massal, dipakai secara massal dan diproduksi pula secara massal. Nah, penggunaan paving block bisa kira-kira puluhan atau ratusan untuk paling sedikit dan bisa lebih banyak lagi untuk proyek yang lebih besar. Nah, mengingat banyaknya sampah di ITB Jatinangor yang sudah dikumpulkan di PST dan sudah diolah dari sedemikian rupa, alangkah baiknya jumlah sampah-sampah yang sangat banyak tersebut dikelola menjadi suatu paving block. Nah, mengingat paving block digunakan secara massal,
anggap saja satu paving block bisa menampung kira-kira 1 kilo plastik atau mungkin kurang. Nah, apabila ada 100 paving block, maka sampah-sampah tadi bisa dialokasikan menjadi sesuatu yang lebih berharga, lebih bermanfaat, yaitu menjadi paving block itu sendiri. Sehingga sampah-sampah tersebut tidak semena-mena dibuang, melainkan bisa dialokasikan menjadi produk nyata yang bermanfaat bagi manusia. Lalu ada pula untuk mewujudkan mimpi ITB Jatinangor dan visinya sebagai kampus yang berkelanjutan. Nah, kampus ITB Jatinangor telah memiliki IPST yang memilah sampah beserta fasilitas-fasilitas pengolahan sampah lainnya. Dengan penggunaan teknologi mengubah sampah menjadi suatu paving block ini, maka kampus ITB Jatinangor bisa semakin mewujudkan visinya sebagai kampus berkelanjutan. Menggunakan teknologi mengubah sampah menjadi paving block ini. Lalu ada pula beberapa proses yang telah kami temukan selama proses pembuatan sampah plastik menjadi suatu paving block. Yang pertama, sampah-sampah ini akan ditampung secara terpisah di PST, dipisahkan dari berbagai jenis sampahnya. Lalu, ada pemilihan dan pembersihan agar kotoran-kotoran yang menempel pada sampah tersebut tidak tercampur dengan produk akhir sehingga tidak merusak produk akhirnya. Lalu ada pula pencacahan. Produk-produk akan dicacat terlebih dahulu, dihancurkan sedemikian rupa sampai ukuran yang kecil sehingga mudah untuk tercampurnya. Lalu yang keempat adalah peleburan. Suhu akan dinaikkan di wadah tempat plastik ini tinggal sehingga sampah-sampah plastik ini bisa mencapai titik didihnya dan akhirnya melebur dengan campuran-campuran lainnya. Yang mana lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pencampuran. Nah, pencampuran ini adalah pencampuran berbagai macam bahan untuk membuat suatu paving block ini seperti semen, pasir, dan jangan lupa plastik kita. Juga ada bahan-bahan yang akan jadikan fitur dalam produk kita, yaitu fly ash dan pemoles agar produk-produk ini tahan api dan juga anti slip. Lalu setelah semua produk sudah tercampur, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pencetakan. Nah, pencetakan ini kami akan mencetaknya dalam bentuk paling utama adalah bentuk segi 6 dan kami akan menambahkan beberapa tekstur di atasnya untuk fitur anti slip sehingga orang-orang di atasnya tidak mudah tergelincir. Lalu, setelah produk siap dipakai, lanjut ke tahap pengujian. Pengujian ini ada beberapa tahap, yaitu pengujian anti-slip untuk menguji apakah bahan permukaan dari paving block ini cocok untuk dijalani orang saat hujan agar tidak tergelincir, dan tes panas agar produk tidak meleleh mengingat ada plastik di dalam produk ini, dan agar tidak mudah terbakar. Nah, jadi dari beberapa penelitian ini kami pun bisa mengambil beberapa kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai limbah plastik di TB Nangor, dapat disimpulkan bahwa limbah plastik jenis PET dan LDPE yang bisa kami pakai, yang dihasilkan di lingkungan ITB Kampus Jatinangor memiliki potensi besar diolah menjadi suatu produk bernilai guna, yang mana adalah paving block ini sendiri. Pemanfaatan limbah ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan volume limbah plastik, tapi juga menghasilkan produk alternatif yang lebih berguna untuk lingkungan sebagai materi bangunan untuk suatu konstruksi yang kuat, tahan lama, dan berkelanjutan. Dan saran kami dari kelompok kami untuk beberapa sumber seperti pembaca, kami menyarankan untuk meningkatkan kesadaran untuk peduli lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Lalu untuk peneliti selanjutnya, kami menyarankan untuk mencantumkan proses produksi dan juga memperluas penelitian akan bahan campuran yang cocok untuk memperkokoh produk, mungkin seperti kaca, kayu, atau lain sebagainya. Lalu untuk komposisi Jatinangor, kami harap untuk tidak hanya fokus pada limbah organik, tetapi anorganik juga, serta pemberian dukungan untuk pengolahan limbah plastik dan limbah-limbah lainnya secara lebih lanjut demi menimbulkan visi ITB Kampus Jatinangor yang merupakan kampus berkelanjutan. Jadi sekian dari apa yang bisa saya sampaikan untuk laporan kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan saya harap para penonton dan pendengar bisa menjadi pendukung lingkungan yang dan produk-produk ramah lingkungan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lain kali.